Halo, selamat datang kembali di channel Bermatematika. Kembali kita akan lanjutkan perkuliahan aljabar linear kita. Kali ini kita akan membahas konsep keortogonalan. Jadi terakhir kita membahas mengenai konsep hasil kali dalam. Nah, dengan adanya konsep hasil kali dalam ini, suatu sifat yang tadinya visual, yakni dua vektor itu saling tegak lurus yang bisa kita lihat oleh mata kita kalau vektornya berada di bidang atau di ruang, maka dengan adanya hasil kali dalam kita bisa mengadopsi konsep ketegaklurusan ini untuk sembarang ruang vektor yang memiliki hasil kali dalam. Jadi asalkan dia merupakan suatu ruang hasil kali dalam, kita bisa menciptakan suatu notion, suatu istilah ketegaklurusan meskipun kita tidak mempunyai gambaran visual antara dua vektor yang saling tegak lurus ini di ruang yang abstrak ya. Nah, jadi gimana kalau kita bekerja di ruang hasil kali dalam V, kemudian kita punya dua vektor X dan Y, maka kita katakan si X dan Y ini saling tegak lurus kalau hasil kali dalam keduanya sama dengan 0. Braket dari X dan Y sama dengan 0. Dan ketika hal itu terjadi, kita tuliskan bahwa X tegak lurus dengan Y. Notasinya seperti itu ya, X tegak lurus dengan Y. Oke, kalau kita berada di ruang Euclid berdimensi N dengan entry real, kita berada di Rn, maka hasil kali dalam yang standarnya itu adalah kita gunakan X bracket Y-nya ini didefinisikan sebagai X transpose Y. Sedangkan kalau kita berada di ruang Euclid dengan entry kompleks, si hasil kali dalamnya didefinisikan lewat X bintang Y seperti ini ya. Jadi dua vektor di ruang Euclid berdimensi n saling tegak lurus jika X transpose Y-nya sama dengan 0 kalau entry-entrynya kompleks ketika X bintang Y-nya sama dengan 0. Sebagai contoh, di sini kita punya vektor X 1 min 2 3 min 1 dan Y 4 1 min 2 min 4. Entry-entrynya keduanya real, kita ingin mengecek apakah keduanya tegak lurus, saling tegak lurus, kita tinggal lakukan X transpose Y. Berarti kalau ditransposkan ini menjadi 1 min 2 3 1, kita kalikan dengan 4 1 min 2 4 ya. 1 kali 4 4 min 2 kali 1 min 2 3 kali min 2 min 6 1 kali 4 4 4 dan 4 8, 2 dan 6 min 8, min 2 dan min 6 min 8. Jadi ini sama dengan 0. Nah, karena X transpose Y-nya sama dengan 0, berarti X tegak lurus dengan Y dalam hal ini. Nah, kan tetapi untuk U dan V yang di bawah, yang entry-entrynya I31, I01, kalau kita transposkan aja si U-nya, kemudian dikalikan dengan vektor kolom I01, maka didapat I kali I-1, 3 kali 0, 0, 1 kali 1, 1 sama dengan 0 juga ya. Akan tetapi ini tidak berarti U dan V nya saling tegak lurus, karena untuk vektor dengan entry bilangan kompleks kriteria ketegak lurusannya bukan melalui U transpose V sama dengan 0, tapi melalui U bintang V sama dengan 0. Nah, kalau kita lakukan U bintang V, berarti kita harus transposkan dan kita kompleks konjugatkan. Jadi setelah ditransposkan, si I31 ini harus kita ambil kompleks konjugatnya, I menjadi, jadi ini kalau kita hitung U bintang V, I-nya jadi min I dikali dengan I01 min I kali I plus 1 ditambah 0 plus 1 yang tentunya tidak sama dengan 0. Jadi U dan V tidak saling tegak lurus dalam situasi ini. Oke. Ketika kita punya sebuah segitiga di bidang atau di ruang, maka berlaku aturan kosinus. Ya, aturan kosinus itu menyatakan hubungan antara sisi-sisi segitiga dan
sudut yang ada di depannya. Oke. Kalau ini kita tuliskan sebagai vektor V, kemudian yang ini vektor U, maka ini panjang vektor U dan yang satunya lagi panjang vektor V. Sedangkan yang di depan sudut theta, karena ini adalah vektor mana? U ditambah ini, oke, V ditambah U kurang V. Jadi kalau kita begini, yang ini vektor yang kesini berpangkal di situ dan berujung di situ, ini adalah vektor U kurang V. Ya. Sehingga panjangnya adalah panjang vektor U kurang V. Nah, aturan cos bilang bahwa panjang yang ada di depan sudut theta kuadrat sama dengan panjang sisi kuadrat penjumlahan kuadrat dari kedua sisi sisanya, panjang U kuadrat ditambah panjang V kuadrat dikurangi 2 panjang U panjang V cos theta. Nah, seperti yang dituliskan di bawah sini. Oke. Nah, dari sini kita bisa menulis ulang ekspresi ini dalam cos. Nah, apa maksudnya? Maksudnya gini. Di barusan panjang U kurang V kuadrat sama dengan panjang U kuadrat ditambah panjang V kuadrat dikurangi 2 kali panjang U panjang V cos theta. Kita solve untuk cos theta. Berarti apa? 2 panjang U panjang V cos theta sama dengan panjang U kuadrat ditambah panjang V kuadrat dikurangi panjang U kurang V kuadrat. Berarti cos theta sama dengan panjang U kuadrat ditambah panjang V kuadrat dikurangi panjang U min V dibagi dengan 2 panjang U panjang V. Oke. Nah, sekarang misalkan si hasil kali dalamnya itu kita dapatkan lewat akar dari si panjangnya itu, si normnya merupakan norm yang diinduksi oleh hasil kali dalam. Ini ya. Jadi panjang X adalah akar dari hasil kali dalam X dengan dirinya sendiri. Oke. Maka kalau si normnya itu diinduksi dari hasil kali dalam, si ekspresi ini panjang U kuadrat ditambah panjang V kuadrat dikurangi panjang U min V kuadrat, ini menjadi braket U dengan U ditambah braket V dengan V dikurangi braket U min V dengan U min V. Oke. Kita sederhanakan. Jadinya apa nih? Braket U dengan U ditambah V dengan V. Nah, ini dengan kelinearan dan juga karena skalar yang terlibatnya skalar yang merupakan bilangan real, sehingga kalaupun kita menggunakan sifat dia akan berubah si skalarnya ketika kita tarik keluar braket. Tapi kan kalau kita konjugatkan bilangan real tetap dirinya sendiri. Jadi karena skalar yang terlibat di sini bilangan real, maka untuk mempergunakan sifat hasil kali dalamnya kita bisa mempergunakan bahwa dua-duanya linear pada kedua komponen. Jadi ini menjadi U min V dikurangi V U min V. Oke. Ini sama. Oke.
Oke, kita kotakin aja ya. Ini sama dengan ini dikurangi dengan bracket U dengan U, dikurangi bracket U dengan V, dikurangi V bracket dengan U, kemudian dikurangi tambah V bracket dengan V. Oke. Nah, di sini ada U bracket U dan V bracket V. Ini bisa kita cancel. Sehingga yang tersisa adalah apa? U bracket V ditambah V bracket U. Oke. Nah, menurut sifat yang ini itu sama aja dengan konjugat dari UV. Kalau kita punya dua bilangan kompleks dijumlahkan dengan konjugatnya, dia menjadi 2 kali bagian real dari U dan V. Oke. Sehingga cos theta bisa kita definisikan lewat 2 real part dari UV dibagi dengan 2 panjang U panjang V, atau real part dari UV dibagi dengan panjang U panjang V. Oke. Nah, jika kebetulan kita bekerja dengan ruang hasil kali dalam atas bilangan real, jika V-nya ruang hasil kali dalam atas real, maka bagian real dari UV itu ya sama dengan UV aja. Cos theta-nya menjadi seperti ini. Ups, saya nggak terbiasa pakai bracket ya. Ini bracket dibagi dengan panjang U dibagi panjang V. Nah, ingat bahwa menurut CBS bilang bahwa nilai mutlak dari UV ini lebih kecil sama dengan panjang U panjang V. Oke. Akibatnya si ekspresi ini nilainya akan berada di antara -1 dan 1. Sebagaimana halnya nilai fungsi cos berada di antara -1 dan 1. Nah, dengan demikian ketika kita punya ruang hasil kali dalam, kita seolah-olah punya konsep sudut antara dua vektor, meskipun secara visualisasi nggak ada itu sudutnya antara dua vektor di ruang abstrak itu. Katakanlah misalkan Anda punya dua fungsi gitu, kemudian ada orang yang bertanya berapa sudut antara keduanya, kan agak doesn't make sense ya. Akan tetapi dengan adanya hasil kali dalam, kita bisa memperkenalkan konsep sudut kalau ada hasil kali dalamnya. Dan si sudut ini bisa kita pergunakan untuk mengukur antara kedekatan dua vektor. Posisi relatif antara dua vektor bisa kita, salah satu cara untuk mengukurnya bisa kita ukur lewat seberapa besar jarak atau seberapa besar sudut yang dibentuk oleh keduanya. Nah, hal ini persis dipergunakan juga dalam statistik ya. Jadi dalam statistik ada istilahnya koefisien kelinearan. Jadi Anda punya data X dan punya data Y, kemudian dihitung Z-score-nya ya. Kemudian untuk melihat apakah ada hubungan linear antara X dan Y, nantinya bisa direduksi ke dalam perhitungan sudut antara vektor Z dari kedua data tersebut. Nah, bagi yang tertarik dengan penerapan konsep sudut di statistik ini, Anda bisa baca contoh di buku teks ya. Nantinya ada Pearsman gitu koefisien yang menyatakan apakah data yang satu dengan data yang lain ada hubungan linear, dan nilainya itu di antara -1 dan 1. Nah,
fakta bahwa dia nilainya berada di antara min 1 dan 1 itu menunjukkan bahwa dia adalah aplikasi dari konsep sudut ya. Jadi kalau misalkan nilainya 1, artinya cosnya bernilai 1 ya, dan cos bernilai 1 itu ketika sudut yang dibentuknya 0. Jadi antara data yang satu dan data yang lain punya hubungan linear gitu ya. Nanti Anda baca contoh yang ada di buku. Oke, jadi barusan ini kita bisa mendefinisikan konsep sudut yang umum untuk ruang hasil kali dalam atas bilangan real. Nah, contohnya misalkan kita punya dua vektor di R4, kita bisa menanyakan berapa sudut yang dibentuk antara keduanya. Di sini kita akan pergunakan hasil kali dalamnya, hasil kali dalam yang standar, yaitu X transpose Y. Ya. Jadi definisinya apa? Cos theta itu sama dengan bracket XY dibagi panjang X, panjang Y. Oke. Nah, kalau kita lakukan X transpose Y, atau sama aja kita lakukan dot product antara X dan Y ini, kita dapatkan min 4 tambah 0 tambah 2 tambah 4. Berapa jadinya? 2 ya. Jadi yang ininya nilainya 2. Kemudian panjang X, akar dari 16 tambah 4, 20 tambah 1 tambah 4, akar 25, 5. Panjang yang ini 1 tambah 4 tambah 4, 9, akar 9, 3. Jadi 2 per 15. Nilai kosinusnya adalah 2 per 15. Berarti si tetanya adalah arcus cos atau cos inverse dari 2 per 15 yang sekitar 1,437 radian. Nah, oke. Berikutnya kita perkenalkan konsep himpunan ortogonal dan himpunan ortonormal. Misalkan kita berada di ruang hasil kali dalam dan kita punya sekumpulan vektor. Ketika satu sama lain, setiap kali kita mengambil dua vektor di sana dan keduanya saling tegak lurus, maka si himpunan ini kita sebut sebagai himpunan yang ortogonal. Ya. Jadi untuk setiap I dan J dengan I-nya berbeda dengan J, maka vektor yang satu tegak lurus vektor yang lain. Nah, ketika kita punya himpunan ortogonal dan ditambah fakta bahwa masing-masing vektor tersebut panjangnya 1, maka kita katakan himpunannya sebagai himpunan yang ortonormal. Jadi himpunan ortonormal itu pertama dia harus ortogonal dulu, satu sama lain harus saling tegak lurus, dan yang kedua untuk setiap I masing-masing panjangnya 1. Nah, karena ini itu bisa kita tuliskan sebagai kuadrat sama dengan 1, dan kita tahu bahwa hasil kali dalam suatu vektor dengan dirinya sendiri itu pasti non negatif, berarti dia nggak mungkin min 1 ya. Kan ketika kita menguadratkan bilangan hasilnya 1 bisa min 1 atau 1, tapi kita tahu yang ini harus positif, berarti hasil kali dalam UI dengan dirinya sendiri sama dengan 1. Nah, berarti himpunan ortonormal itu bisa dikarakterisasi lewat ini. Kalau kita lakukan hasil kali dalam sebuah vektor dengan dirinya sendiri, jadi kalau I-nya sama dengan J, artinya kita melakukan hasil kali dalam vektor tersebut dengan dirinya sendiri, hasilnya adalah 1. Akan tetapi kalau I-nya berbeda dengan J, dia akan tegak lurus. Seperti itu, untuk mengkarakterisasi himpunan yang ortonormal. Berikutnya beberapa sifat himpunan ortogonal. Yang pertama, setiap himpunan ortogonal bebas linear. Ya, oke, kita buktikan. Bukti. Oke, misalkan katakanlah V1, V2,
Vn ortogonal. Oke. Ingat, untuk menunjukkan kebebaslinearan gimana template-nya? Template-nya adalah pandang alpha 1 V1 ditambah alpha 2 V2 sampai alpha n Vn sama dengan 0. Kita ingin menunjukkan dari statement ini ternyata dia mengimplikasikan bahwa masing-masing alpha 1, alpha 2 sampai alpha n-nya haruslah 0, nggak ada pilihan yang lain. Oke, gimana caranya? Kita akan lakukan ini apa? Kita lakukan hasil kali dalam dengan VI. VI kita hasil kali dalamkan dengan 0. Ya. Jadi VI kita hasil kali dalamkan dengan ini semua. Karena 0-nya kita gantikan dengan kombinasi linear ini. Oke. Nah, ingat bahwa si hasil kali dalamnya itu linear pada komponen yang kedua. Berarti ini menjadi alpha 1 VI. Ini harusnya bracket. Oke. V1 ditambah alpha 2 VI V2 alpha n VI Vn. Oke. Nah, ingat tadi sifat himpunan ortonormal itu. Oke. Kita akan pakai yang ortogonal aja nggak apa-apa. Himpunan ortogonal itu ketika I-nya berbeda dengan J. Jadi kan ortogonal itu kalau VI VJ sama dengan 0 ketika I-nya tidak sama dengan J. Berarti ekspresi ini itu 0 semua kecuali ketika kita melakukan hasil kali dalam antara VI dengan dirinya sendiri. Jadi ini kalau disederhanakan dia menjadi alpha I VI VI. Ya. Oke, nah ini mungkin lebih tepatnya himpunan ortogonal yang tidak mengandung vektor 0 ya. Jadi non-zero orthogonal set ya. Oke. Nah, karena VI-nya non-zero berarti hasil kali dalam VI dengan dirinya sendiri enggak 0, tetapi ketika kita melakukan hasil kali dalam sembarang vektor dengan 0 hasilnya 0. Ini perlu Anda buktikan ya kalau Anda belum pernah mengetahui kenapa demikian. Oke. Jadi 0 sama dengan ini, akan tetapi ini tidak sama dengan 0. Perkalian dua bilangan sama dengan 0, yang salah satunya tidak 0. Berarti akibatnya si alpha I-nya sama dengan 0. Oke. Nah, alpha I sama dengan 0 ini berlaku untuk setiap I karena kita bisa menggerakkan si I di sini. Ya. Jadi akibatnya untuk setiap I, alpha I-nya sama dengan 0. Dengan demikian, himpunan ortogonal yang tidak mengandung vektor 0 pasti merupakan himpunan yang bebas linear. Ya. Nah, sekarang kalau kita berada pada ruang hasil kali dalam yang berdimensi n, ingat bahwa kalau dimensinya sudah cocok, untuk menunjukkan bahwa sesuatu itu basis, cukup kita tunjukkan bahwa dia bebas linear saja atau membangun saja. Jadi, kalau kita punya himpunan ortogonal yang terdiri dari n buah vektor, dan kita tahu kita berada pada ruang yang berdimensi n,
maka si himpunan ini akan bebas linear, dan karena bebas linear dan persis mengandung n buah vektor, maka dia tidak hanya bebas linear saja, tapi dia juga akan membangun. Akibatnya dia akan menjadi basis. Ya, jadi kalau kita punya himpunan ortogonal yang banyak vektornya sama dengan dimensi dari ruang vektor di mana dia berada, maka si himpunan tersebut akan membentuk basis. Oke, contoh, misalkan ini dia merupakan vektor-vektor di R3. Kita tahu dimensi R3 adalah 3, ya. Nah, kalau kita cek bahwa himpunan ini merupakan himpunan yang ortogonal, maka tidak hanya kita mengetahui dia bebas linear, akan tetapi kita juga tahu bahwa dia merupakan basis bagi R3. Nah, dengan mudah kita cek, kalau kita lakukan dot produknya sama dengan 0, ini dengan ini, 1 tambah 1 min 1 tambah 1 juga 0 juga, ya. Ini dengan ini dicek, oke. Ini dengan ini dicek, oke. Ini dengan ini, min 1 kurang 1 min 2 tambah 2, 0. Ya, ini himpunan yang ortogonal, konsekuensinya dia merupakan basis. Nah, gimana caranya untuk mendapatkan basis yang ortonormal? Kita tinggal bagi masing-masing vektor ini dengan panjang dirinya, agar kita punya sebuah vektor yang panjangnya 1. Dan ketika kita bagi dengan panjangnya, hubungan ketegak lurusan antara satu vektor dengan vektor yang lainnya nggak akan berubah. Ya. Kita hitung panjang U1 adalah akar 2, mudah. 1 kuadrat tambah 1 kuadrat, 2 akar 2. Panjang U2 akar 3, panjang U3 1, 2, 4 akar 6. Ya. Jadi kalau kita bagi masing-masing dengan panjangnya, maka ini akan merupakan himpunan yang ortonormal, atau lebih tepatnya dia merupakan basis ortonormal dari R3. Nah, berikutnya ada yang disebut sebagai Fourier expansion. Nah, ini konsep yang menarik yang berguna di engineering ketika kita ingin menuliskan suatu gelombang, suatu fungsi sebagai jumlahan dari fungsi-fungsi kosinus dan sinus. Jadi mungkin secara sinyal ini kita interpretasikan bahwa kalau kita punya sinyal yang periodik, nanti ada perlu syarat, maka si sinyal ini bisa kita tuliskan sebagai superposisi dari sinyal sinus dan kosinus, itu ya pada intinya. Dan ini merupakan pencapaian yang cukup besar, ya, sehingga apapun sinyal yang kita dapatkan bisa di breakdown atau nantinya bisa ditaksir sebagai kombinasi linear dari sinyal fungsi trigonometri. Ya. Oke. Nah, apa yang disebut dengan ekspansi Fourier? Kalau kita punya suatu basis ortonormal, ingat kita sudah pernah belajar tentang koordinat, ya. Maka setiap vektor di ruang vektor tersebut bisa kita nyatakan sebagai kombinasi linear dari basis ini, ya. Dan si skalar-skalar yang ada di depan ketika kita tuliskan sebagai kombinasi linear, itu yang kita sebut sebagai koordinat. Dan lumayan untuk mencari koordinatnya itu kita perlu menghitung dengan cukup keras dulu. Nah, tetapi kalau kita punya basis yang ortonormal, maka untuk mencari koordinat tersebut akan mudah dilakukan, ya. Gimana caranya? Nah, ternyata kalau X kita tuliskan sebagai kombinasi linear dari vektor-vektor di basis ortonormal, maka si koordinat-koordinatnya, si koefisien, si skalar-skalarnya itu bisa kita dapatkan
secara langsung dengan menghitung hasil kali dalam antara vektor yang ada di basis dengan si X-nya. Ya. Oke, kita coba tunjukkan kenapa ini benar. Oke. Jadi barusan kita punya B U1 UN basis bagi V. Kemudian kita punya X unsur di V. Ya. Nah, X ini bisa kita tuliskan sebagai kombinasi linear. Oke, kita sudah cukup dewasa, kita akan pakai notasi sigma. Oke. Nah, kita ingin mendapatkan si alfa i-nya berapa? Ya. Maka yang akan kita lakukan, kita akan hasil kali dalamkan si UJ dengan X UJ bracket ini. X-nya kita gantikan dengan ekspresi ini. Nah, ingat bahwa si hasil kali dalam dia linear terhadap komponen yang kedua. Berarti si sigmanya ini karena dia berada di komponen yang kedua bisa kita tarik keluar. Kemudian alfa i-nya juga karena ada di komponen yang kedua, ketika kita keluarkan dia tetap alfa i tidak berubah menjadi konjugatnya menurut definisi yang kita gunakan. Oke. Nah, ingat untuk himpunan yang ortonormal, maka hasil kali dalam bracket UI dan UJ itu dia nilainya 1 atau 0, bergantung apakah I-nya sama dengan J atau I-nya berbeda dengan J. Jadi kalau mau kita pisah ini, ketika I-nya sama dengan J, dia menjadi alfa I UI bracket UI plus ketika I-nya berbeda dari J. Nah, tapi kalau I-nya berbeda dari J, ini semuanya sama dengan 0. Jadi penjumlahan 0 sama dengan 0, yang tersisa adalah ini alfa I bracket UI dengan UI, tapi ini sama dengan 1. Nah, berarti ini bilang apa? Bahwa si koefisien alfa i itu adalah ini, adalah hasil kali dalam UJ dengan X. Nah, sehingga kalau kita tuliskan X itu sama dengan U1X U1 sampai NX seperti yang diklaim tadi. Nah, seperti yang ini. Oke. Jadi si koordinatnya, si koefisien-koefisiennya bisa kita dapatkan lewat hasil kali langsung, dan skalar-skalarnya tersebut kita sebut sebagai koefisien Fourier dari X. Nah, koefisien Fourier dari X. Oke. Contoh misalkan seperti ini. Kita punya himpunan B. Kalau kita cek, ini panjangnya 1. Ini kayaknya yang tadi ya. Ini yang tadi ya persis. Tadi sudah kita cek bahwa himpunan ini merupakan himpunan yang ortonormal di R3, berarti dia basis ortonormal. Nah, kalau kita ingin mendapatkan Fourier expansion untuk ini, kita perlu mendapatkan apa koefisien Fouriernya ya. Koefisien Fouriernya alfa 1 sama dengan hasil kali dalam antara 1/2 dengan ini. Dan kita gunakan hasil kali dalam yang standar, yakni
ditransposkan kemudian dikalikan ya. Kalau ditransposkan ini menjadi berapa? 1/2 min 1 dikurang 2 min 3 ya. Oke, kali min 3 min 3. Kemudian alfa 2 nya kita kalikan ini dengan ini, hasil kali dalamkan U2 dengan X, jadinya 1/3 dikali ini kali ini kali ini kali ini, min 1 tambah 2 1 tambah 1 2 2/3 2/3. Kemudian alfa 3 nya lakukan hal yang serupa, 1 kurang 2 min 1 tambah 2 1 1/6. Jadi klaimnya adalah si X ini sama dengan, atau koordinat dari X terhadap B sama dengan ini, min 3/2 2/3 1/6. Jadi kalau kita ingin mendapatkan ekspansi Fourier untuk X, ya ini skalar-skalarnya, ini si vektor-vektornya. Jadi min 3/2 kali ini, kemudian ditambah 2/3 dikali U2, ditambah 1/6 dikali U3. Itulah yang akan menjadi ekspansi Fourier untuk X. Nanti Anda tuliskan sendiri ya. Oke, kemudian ini yang terakhir, yang tadi sempat saya singgung, ini apa yang disebut dengan direct Fourier. Mungkin Anda yang nanti ngambil matematika terapan, mungkin ada di di mata kuliah kita. Dulu saya juga belajar, ini ada kaitannya dengan persamaan diferensial gitu ya. Nah, misalkan V ini kita ambil ruang hasil kali dalam dari himpunan semua fungsi yang bernilai real yang terintegralkan pada selang buka dari min pi sampai pi ya. Kemudian kita definisikan hasil kali dalam di sana melalui ini, integral dari min pi sampai pi ft gt dt ya. Nah, akibatnya norm yang diinduksi dari hasil kali dalam ini, jadi kalau G-nya kita gantikan dengan F ya, seperti ini. Ini akar dari, kan ingat kalau kita punya norm yang diinduksi lewat hasil kali dalam, kita gunakan seperti ini, akar dari norm X dengan dirinya sendiri. Oke. Nah, kemudian kita tinjau bahwa himpunan ini merupakan himpunan yang ortonormal. Ini himpunan ortonormal. Mungkin Anda perlu ngecek untuk Anda pastikan bahwa misalkan ketika Anda melakukan hasil kali dalam antara cos dengan sin misalkan gitu ya, maka dia hasilnya sama dengan 0. Jadi oke, kita coba cek ya. Hasil kali dalamnya F dengan G min P sampai P Ft Gt Dt. Oke. Nah, kita ingin periksa bahwa sin Mt dengan cos Nt ini tegak lurus ya. Ini hasil kali dalamnya sama dengan 0. Coba kita cek integral dari min P sampai P sin Mt cos Nt. Masih ingat gimana cara menghitung integral yang seperti ini? Oke, saya perlu ini dulu mengingat kembali identitas trigonometrinya.
cos A min B itu adalah cos A cos B ditambah sin A sin B. Sedangkan cos A plus B cos A cos B kurang sin A sin B. Jadi kalau kita kurangkan cos A min B dikurang cos A tambah B, ini sama dengan 2 sin A sin B. Ya, jadi sin A sin B seperti ini bisa kita tuliskan sebagai setengah dari itu. Jadi ini menjadi integral apa? Setengah min pi sampai pi cos mt dikurang nt cos m kurang nt dikurangi cos m tambah nt dt. Ya. Oke. Integral dari cos sin, ya, sin jadi 1/2 m min n sin m min nt, kita masukin pi dan min pi, kemudian ini juga min 1/2 m tambah n sin m tambah n t, masukin pi dan min pi. Ini m dan n nya bilangan bulat, jadi ketika dimasukkan dia sin dari kelipatan pi, tapi kita tahu sin kelipatan pi itu 0, jadi yang ini sama dengan 0, yang ini sama dengan 0. Ini menunjukkan bahwa sin mt tegak lurus dengan cos nt untuk sembarang bilangan bulat m dan n. Nah, Anda bisa cek lagi, gimana kalau cos dengan dirinya sendiri, cos t dengan cos 2t gitu, dia tegak lurus nggak? Ya. Nah, kemudian masing-masing dibagi dengan panjangnya, maka kita dapatkan himpunan yang ortonormal. Nah, bedanya dengan contoh yang sebelumnya, di sini kita belum mengetahui si B ini itu dia basis atau bukan. Ya. Yang kita ketahui hanyalah dia merupakan himpunan yang ortonormal. Akan tetapi kita bisa tetap menghitung ekspansi Fourier dari sembarang f. Ya. Ekspansi Fourier dari sembarang f. Jadi kalau kita hitung ekspansi Fouriernya, ini fungsi yang ini, kita hitung koefisien Fouriernya ketika kita hasil kali dalamkan dengan f. Okay. Kemudian fungsi yang bentuknya seperti ini kita kali dalamkan dengan f, dan fungsi yang seperti ini kita hasil kali dalamkan dengan f. Jadi kita perlu menghitung integral ini untuk setiap k, ya. Ini k-nya dari 0 sampai hingga. Oke. Nah, dari sini maka kita akan punya kombinasi linier dari ini. Kombinasi linier dari ini yang koefisiennya adalah alfa 0, alfa k, dan beta k. Jadi kalau ditulis kayak gini, ya. Alfa 0 dari ini ditambah, ingat ini si fungsi cos kt-nya ada tabur hingga banyaknya untuk setiap k mulai dari k sama dengan 1 sampai k hingga, demikian juga yang sin kt-nya. Nah, nanti akan kita pelajari bahwa yang kita lakukan di sini itu, jadi si ekspansi Fourier untuk f ini meskipun dia tidak selalu sama dengan f, kan kalau tadi sebelumnya di contoh yang ini, kalau kita punya x, ya, si ekspansi Fouriernya dia nilainya persis sama dengan x itu sendiri, ya. Nah, tapi di sini kalau kita punya sembarang fungsi yang terintegralkan pada selang ini dan kita hitung ekspansi Fouriernya, dia nggak selalu sama dengan f, tapi dengan syarat tertentu ada
f yang membuat ekspansi Fouriernya sama dengan f. Misalkan ketika f-nya merupakan fungsi yang periodik secara piecewise continue pada selang min pi sampai pi. Atau kalau untuk sembarang fungsi f yang ada di ruang vektor v ini, maka yang bisa kita katakan bahwa si ekspansi Fouriernya merupakan taksiran dari f. Ya. Nah, tadi ketika kita tuliskan dia sebagai ini, maka ini kalau kita abstraksikan lagi, ini kita bisa anggap sebagai koefisien kayak gini. Kemudian yang ini dia sama dengan ini. Maka ini bilang bahwa sembarang grafik fungsi, jadi ini bisa kita tafsirkan kalau kita punya selang dari min pi sampai pi dan kita punya suatu grafik gitu, misalkan ini. Nah, pernyataan ini bilang bahwa si grafik ini yang kita bisa tafsirkan sebagai gelombang, si gelombang ini bisa kita aproksimasi sebagai hasil penjumlahan dari gelombang cos dan gelombang sin. Dan ini banyak sekali aplikasinya, dan tentunya ketika kita mengaproksimasi, kita tidak akan menjumlahkan tabel hingga banyaknya suku. Kita akan hanya mengambil beberapa suku saja, sedemikian sehingga aproksimasi yang kita dapatkan kita nilai cukup baik. Ya. Oke, jadi begitu mengenai keortogonalan di ruang hasil kali dalam. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap selalu bermatematika.